Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para subscriber dimanapun anda berada. Jadi kawan-kawan, kita ini kedatangan motor Yamaha Jupiter MX yang mengalami sudah bongkar ganti pelatuk led, tetapi masih saja suaranya kembali terdengar berisik. Coba kawan-kawan perhatikan suaranya seperti ini kawan-kawan. Jadi seperti itulah suara ngelitik yang terjadi pada motor Yamaha Jupiter MX ini. Oke, setelah terbongkar seperti ini, setelah kita bongkar seperti ini, akan kita lihat pada bagian deksel. Sini juga kita bongkar bagian spoolnya, karena spoolnya mengalami terbakar. Dan inilah deksel kawan-kawan yang sudah kita bongkar. Akan kita lihat apakah kendalanya, apakah masih kerusakan pada bagian pelatuk led atau noken asnya yang menyebabkan suara menggelitik atau kelitik-kelitik cukup kasar pada bagian deksel tadi. Kita perhatikan kawan-kawan. Oke, setelah terbuka ini dekselnya akan kita lihat dulu pada bagian noken as. Ini noken asnya, noken asnya tidak begitu parah kawan-kawan, baik lahar maupun sudah ada goresan tetapi tidak begitu dalam. benjolan pada bagian noken as Tidak begitu dalam pada noken asnya, tidak begitu parah, dalam pelatuk lednya atau piano maupun pada bagian pelatuk lednya di sini juga masih tergolong bagus. Belum ada kerusakan. Karena pada bagian pelatuk led ini apabila sudah mengalami kendala, maka bearing pada pelatuk led akan terasa renggang atau longgar. Ini adalah Ini juga pelatuk led yang satu lagi juga masih bagus. masih tergolong bagus kawan-kawan. Jadi Dan nanti baik pelatuk led masih bagus. masih cukup bagus. Coba kita perhatikan pada bagian dekselnya. Di sini coba kita lihat kawan-kawan, perhatikan. Jadi kerusakannya pada Di sini bagian as pelatuk led untuk bagian in mengalami renggang. Nah, seperti itu, longgar seperti itu. Jadi kerusakannya adalah pada bagian dinding silinder head yang sudah mengalami longgar. Perhatikan lagi kawan-kawan. Jadi as ini bisa kita angkat seperti itu. Nah, jadi pada bagian dinding silinder Jupiter MX ini sudah mengalami longgar atau haus. Biasanya yang diakibatkan oleh pernah kurang oli atau kering oli mesin ini. Jadi posisi asnya longgar seperti itu, maka otomatis noken asnya
maksud saya pelatuk klepnya juga ikut bergerak atau bermain sehingga tidak mantap pada bagian asnya. Perhatikan lagi kawan-kawan. Jadi as pada bagian intake atau in masuk, as itu renggang seperti itu. Inilah yang mengakibatkan suara ngelitik yang cukup kasar karena kelonggarannya atau sudah cukup parah dinding silinder headnya. Apabila budget kita cukup banyak, bisa kita ganti silinder headnya, tetapi di sini akan kita akali saja. Akan kita tambahkan sebuah baut di sini. Akan ditambahkan sebuah baut. Jadi baut ini berfungsi untuk menekan pen pada piano ini supaya tidak oblak. Jadi pen ini akan menekan as pada piano clip ini supaya tidak oblak. Di sini kita menggunakan ukuran baut 10 atau M6, berat M6, dan mata bar yang harus kita persiapkan adalah sebuah tab dengan ukuran M6, mata bor dengan ukuran 5 M5, dan sebuah baut 10. Dan untuk cara pengeborannya, di sini akan kita ukur jarak kedalaman pada sebuah pen. Jadi akan kita ukur jarak dalam pada sebuah pen, dan kita akan bor, berarti kurang lebih di sini, kurang lebih di sini. Kurang lebihnya di sini. Dan akan kita masukkan sebuah baut seperti ini, jangan terlalu tipis kawan-kawan karena takutnya gompel. Kita masukkan bautnya di sini. Jadi hal yang perlu kita persiapkan adalah tab dengan ukuran M6, sebuah tab dengan ukuran M6 baut 10. Di sini saya menggunakan kunci L dan mata bor ukuran 5. Oke, kita lanjutkan kawan. Proses selanjutnya adalah kita drip dulu bagian mana yang akan kita bor. Kita ukur, setelah dirasa pas, lanjut kita proses pengeboran. Untuk pengeboran dinding silinder head ini tidak begitu rumit karena bahannya adalah alpaka atau bukan besi, jadi pengeborannya cukup cepat. Kita bor sampai tembus untuk melakukan pemasangan baut L tadi dengan menggunakan tab M6 1,25. Setelah dirasa pas, ini posisinya kawan-kawan, posisi yang kita bor. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetapan atau pembuatan drat baru dengan menggunakan sebuah tab tadi. Inilah tabnya kawan-kawan. Jadi fungsi baut ini yang kita pasang ini adalah untuk menekan supaya pen pada piano klep ini tidak bergerak. Apabila pen piano klep ini bergerak, maka otomatis pianonya pun ikut bergerak. Jadi susah untuk mencari posisi di mana kerenggangan atau kerapatan bagian klepnya apabila bagian pen pianonya mengalami longgar. Oke,
Ya, proses pengetapan kawan-kawan tidak begitu rumit, cukup simpel, dan alhamdulillah metode ini sering digunakan apabila Jupiter MX sedang mengalami renggang atau longgar dan cukup ampuh. Sini maksud saya banyak digunakan cara ini oleh mekanik-mekanik atau bengkel bubut untuk mengakali lubang pada pensehernya renggang tanpa dilas atau ditambah daging. Jadi tanpa dilas atau ditambah daging, dekselnya kita pakai lagi, bisa kita pakai lagi. Oke kawan-kawan, di sini sudah selesai dan sini sudah saya pasang tutup. Dan untuk bautnya kita buka dulu. Nah, ini adalah bautnya. Jadi baut ini kita potong karena takutnya nyenggol pada tutup tadi. Kita potong baut ini, kita potong dan kita bentuk kunci L. Kunci maksud saya obeng min, dan untuk mengikatnya menggunakan sebatang jepit. Untuk mengikatnya kita menggunakan sebatang ragum. Dan hasilnya kawan-kawan seperti ini, sudah mantap, enggak goyang-goyang lagi. Mantap. Jadi untuk mengikatnya nanti kita akan menggunakan sebuah tang ragum. Di sini saya buat seperti obeng karena kunci L-nya sudah habis karena dipotong. Jadi menggunakan sebuah obeng. Apabila ketinggian pada bagian bautnya akan menyenggol pada bagian tutup ini. Jadi akan menyenggol pada bagian tutup ini. Jadi kita potong bautnya tadi, kita potong. Coba kita perhatikan kawan-kawan. Setelah selesai, rapat, jadi mungkin tidak ada kebocoran. Oke, akan kita lanjutkan proses pemasangan dan kita dengarkan suaranya nanti setelah selesai pada bagian ini. Oke, setelah terpasang seperti ini suaranya kawan. Juga bocor dengan super racing. Knalpot Super Racing. Oke kawan-kawan, itulah tips dan trik dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.